Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang analisis arus kas. Analisis arus kas. Beberapa fungsi dari analisis arus kas. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja dan penilaian risiko. Jadi kita akan mengevaluasi kinerja dari organisasi atau perusahaan dengan melihat arus kasnya, ya. Kemudian bagaimana penilaian risikonya? Maksudnya penilaian risiko di sini kita bisa melihat bahwa berapa saldo kas yang tersisa atau berapa penggunaan kas dari misalkan dari operasional, kemudian pembiayaan, ya, dan pendanaan atau dari investasi. Yang kedua adalah sumber dan penggunaan kas. Jadi dari arus kas ini kita mampu melihat dari mana sumber kas kita dan bagaimana kita menggunakan kas tersebut. Yang pertama yaitu di mana diperoleh dan di mana dibelanjakan, kemudian jumlah dan petunjuk perubahannya. Kemudian yang ketiga adalah menilai kebijakan manajemen keuangan. Jadi dari arus kas ini kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan dari manajemen keuangan. Ya, misalkan contohnya, ternyata dari arus kas ini tidak ada pembelian untuk investasi, misalkan pembelian aktiva tetap, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kebijakan manajemen seperti itu. Kemudian contoh keputusan investasi dan pembiayaannya, kesesuaian pendanaan dan kebutuhan. Kemudian ada insight atau bagaimana pinjaman digunakan untuk usaha. Yang keempat adalah mengerti kebutuhan pembiayaan suatu perusahaan. Ya, kemudian yang kelima adalah menunjukkan kas dihasilkan. Jadi dari analisis laporan arus kas ini kita bisa lihat bahwa kas yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi adalah sekian. Jadi misalkan saldo kas awal, kemudian berapa sih penambahannya dari kas awal itu. Oke, kemudian berhubungan dengan analisis rasio keuangan. Selanjutnya ada 3 aktivitas yang menjadi fokus arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari operasi usaha. Yang kedua adalah arus kas dari investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas dari pendanaan. Jadi dalam penyusunan arus kas, ya, kemudian dalam menganalisis arus kas, kita akan memperhatikan ketiga aktivitas di atas, yaitu aktivitas operasi, kemudian investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas adalah suatu alat untuk memahami arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan yang merupakan alat utama atau primer untuk mengevaluasi kredit. Ya. Jadi ketika Anda atau organisasi Anda ada kredit di bank, maka yang selalu dibutuhkan oleh analisis kredit di perbankan itu adalah laporan keuangan dan arus kas, ya. Karena arus kas itu bagian dari laporan keuangan, ya. Nanti akan dilihat gimana sih perputaran kasnya, ya. Bagaimana sih penerimaan kasnya atau bagaimana penggunaan kasnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat siklus operasi dari arus kas, ya, karena kan tadi kita sudah bisa lihat bahwa ada tiga fokus dari arus kas. Yang pertama operasi, kemudian apalagi yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Nah, kita belajar dulu di siklus operasi, ya. Jadi dari kas, ini siklusnya. Siklus itu artinya perputaran. Jadi dari kas, kemudian kita membeli secara tunai atau secara
kredit ya untuk persediaan atau inventory. Kemudian dari inventory kita akan menjual. Kalau menjual secara kredit maka akan muncul namanya piutang atau account receivable. Nah, dari piutang ini kita akan menagih ya. Kita akan tagih akhirnya menjadi kas. Jadi ini siklusnya, perputarannya dari kas kita membeli persediaan, kemudian kita jual secara kredit ya. Kalau secara tunai berarti kembali lagi jadi kas, tapi kalau secara kredit maka akan muncul yang namanya piutang. Nah, arus kas operasi berasal dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan pergerakan dalam aset operasi perusahaan. Ya, nah, sumber operasi yaitu pendapatan kas. Nah, maksudnya di sini adalah pendapatan tunai. Yang kedua adalah penurunan aset lancar. Kenapa bisa penurunan aset lancar? Nah, karena dari aset lancar, misalkan piutang itu aset lancar. Begitu kita terima penagihan piutang, maka akan menambah kas. Oke. Nah, jadi piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Ya. Kemudian penjualan barang dagangan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan hutang lancar. Kenapa bisa peningkatan hutang lancar? Ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda berhutang, ya, Anda berhutang otomatis itu bisa menambah kas. Ya, kalau misalkan kita berhutang, misalkan Bahtiar pinjam uang di Ilham, maka uangnya Bahtiar bertambah. Nah, tapi utangnya juga meningkat atau bertambah. Nah, seperti ya. Nah, kemudian penggunaan dari operasi. Pertama biaya tunai, misalkan biaya gaji, kemudian peningkatan aset lancar, contohnya penjualan kredit, kemudian pembelian persediaan, kemudian penurunan hutang lancar. Kalau kita bayar utang otomatis kas kita berkurang, ya, seperti itu. Kemudian siklus non operasi. Jadi siklus non operasi ini di dalamnya adalah investasi dengan pendanaan. Jadi dari kas, kemudian kita pengeluaran modal menjadi aktiva tetap, dari aktiva tetap terkait dengan persediaan, kemudian piutang, air itu piutang ya. Nah, kemudian investasi dan pendanaan ya, sumbernya yaitu misalkan penurunan aktiva misalkan apa, penjualan properti dan aktiva tetap lainnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan modal, ini berkaitan dengan pendanaan ya, yaitu penambahan modal, kemudian penggunaannya masuk di peningkatan aktiva tetap. Jadi kalau kita membeli aktiva tetap otomatis berkurang ya, berkurang kasnya ya. Nah, kemudian penggunaannya pembayaran dividen. Jadi selain dividen ada namanya obligasi ya, itu obligasi juga masuk di pendanaan seperti itu. Jadi mau mengeluarkan surat utang dalam bentuk obligasi atau membayar bunga obligasi itu bagian dari pendanaan. Oke, laporan hasil kas. Jadi arus kas operasi, kemudian arus kas non operasi yang terdiri dari investasi dan pendanaan, maka muncul efek pada kas. Maksudnya efek pada kas itu apakah kas kita bertambah atau kas kita berkurang. Ya. Jadi kalau misalkan arus kas operasinya positif dari hasil dari sumber dan penggunaannya tetap begitu dijumlahkan masih positif, kemudian arus kas non operasi juga positif, maka akan ditambahkan efek kasnya akan menjadi bertambah atau positif ya. Tapi kalau misalkan dia minus, artinya akan mengurangi kas awal.
Contoh yang bisa kita lihat ya, penyajian perubahan posisi keuangan. Kemudian menyajikan arus kas dari operasi dan kegiatan non-operasi, investasi jangka panjang dan pembiayaan eksternal. Kemudian memberikan info kebutuhan pembiayaan, kemudian kebijakan manajemen keuangan, kemudian risiko. Kemudian persiapan laporan arus kas, misalkan contohnya untuk tahun 2009 yang kita butuhkan adalah neraca 31 Desember 2019, kemudian neraca 31 Desember tahun sebelumnya atau 2018 ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rugi laba tahun 2019. Nah, sebenarnya di mata kuliah analisis laporan keuangan ini kita sudah tidak diajarkan untuk menyusun laporan arus kas. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita hanya sekedar menganalisis. Akhirnya kita sebenarnya bingung sendiri karena ini mata kuliahnya seharusnya ada akuntansi menengah ya. Jadi di akuntansi menengah itu kita diajari cara menyusun arus kas, kemudian banyak sih sebenarnya, kayak misalkan kita berbicara tentang piutang, bagaimana cara menghapus piutang dan lain-lain sebagainya. Cuma karena kita langsung dianalisis, maka kita agak untuk menyusun laporan arus kas ini kita tidak terlalu detail. Akhirnya mungkin akan ada beberapa pertanyaan bagaimana sih cara menyusun arus kas ya. Mungkin kalau misalkan ada waktu nanti Bapak buatkan semacam video bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Nanti saya usahakan lah, tapi itu tidak masuk sih sebenarnya di dalam materi karena di pokok pembahasan kita ini adalah bagaimana cara menganalisis, bukan bagaimana cara menyusun ya, seperti itu. Selanjutnya ya ini persiapan laporan arus kas, yaitu dari operasi, cash flow untuk operasi. Yang pertama adalah laba bersih. Jadi kita mulai dari laba bersih. Berapa sih laba bersih tahun 2019 ya, itu diperoleh dari rugi laba. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, ini ya, jadi laba bersih diperoleh dari rugi laba, kemudian penyusutan ya diperoleh dari rugi laba atau neraca, kemudian dana operasional bruto adalah laba bersih ditambah penyusutan ya. Nah, kemudian kita masuk ke peningkatan atau penurunan piutang. Kalau peningkatan berarti dia ditambah atau dikurang. Jadi kalau misalkan peningkatan piutang berarti dia berkurang. Tapi kalau misalkan penurunan piutang maka dia akan bertambah. Kenapa? Kalau penurunan piutang berarti otomatis dia menambah kas. Ya, ini. Ya, itu diperoleh dari neraca. Kemudian peningkatan dan penurunan persediaan. Penurunan persediaan juga berarti dia menambah kas. Kenapa? Karena kita menjual. Ya, kemudian peningkatan utang berarti dia menambah. Ini yang menambah ya. Nah, ini yang saya kuningkan, ini berarti menambah. Kemudian penurunan utang berarti dia mengurangi. Nah, ini agak kebalik ya. Karena kalau misalkan penurunan hutang berarti kita membayar, artinya kas kita berkurang. Nah, setelah itu kas operasional bersih, yaitu dari dana operasional bruto ditambah dengan perubahan dari neraca ini. Di hasilnya nanti begitu ditambah ini, kalau misalkan dia ada penambahan atau pengurangan, dia minus atau plus, nanti akan kita lihat apakah dia menambah atau mengurang ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dia hasilnya nanti ini tetap positif, berarti dia akan ditambah.
Oke, lanjut. Operasi cash flow dari non operasional, ya, yaitu pendanaan dan investasi. Nah, investasi misalkan di sini peningkatan aktiva tetap. Jadi kalau misalkan peningkatan aktiva tetap berarti dia mengurangi, tapi kalau penurunan aktiva tetap berarti dia menambah. Jadi kalau penurunan ini menambah kas, ya. Kemudian peningkatan atau penurunan modal, dan yang di bawahnya adalah pembayaran dividen, ya. Nah, pembayaran dividen itu masuk di pendanaan, ya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, efek kas, nah, maksudnya efeknya di sini adalah dia meningkat atau menurun, ya, seperti itu. Oke. Nah, bisa lihat dari contoh laporan arus kas di sini, ya. Nah, jadi ini misalkan laporan dari laba bersih, jadi diambil dari laporan rugi laba. Jadi kita bisa lihat bahwa dari laba bersih, kemudian dari di sini menambah seperti yang saya ini, misalkan dari aktivitas operasi, kalau penyusutan berarti dia menambah, kemudian piutang usaha dia menambah, artinya ini piutang usaha yang berkurang, ya. 860, kemudian utang usaha dia mengurangi, artinya ini berkurang juga. Utang usahanya yang berkurang, nanti kita bayar, itu artinya dia mengurangi kas. Nah, kemudian ini persediaan, berarti ini persediaannya juga dia sebenarnya berkurang, ya. Dia berkurang artinya kita jual. Nah, kita tambahkan 1.500.000 tambah 750 tambah 860 kurang 540 ditambah 6.500. Nah, inilah kas yang tersedia dari aktivitas operasi. Kemudian kita masuk ke aktivitas investasi, ya. Jadi misalkan pembelian aktiva, ya. Pembelian aktiva 650. Kemudian penjualan aktiva, ya. Itu karena kita jual kita dapat 1235. Kemudian kita mengakuisisi suatu perusahaan, ya, 720, akhirnya dia minus. Jadi ini nanti akan diperkurangkan, jadi nanti 3228.000 dikurangi 135. Nah, ya. Nah, kemudian dividen yang dibayarkan 640.000. Nah, kemudian pembelian kembali saham 350. Kas untuk aktivitas pendanaan berarti 990. Nah, jadi kenaikan kasnya 3228.000 dikurang 135 kurang 1.990.000, maka ini menjadi kenaikan kasnya 2.103.000. Kemudian kas dan setara dengan kas, ya. Maksudnya ini saldo awal kasnya 1.230. Nah, jadi antara kenaikan kas dengan saldo awal kas ditambahkan maka menjadi 3.333.000. Oke. Nah, ini kita bisa lihat juga contoh, misalkan 2017 laba bersih ditambah penyusutan, kemudian naik atau turun piutang, ya. Jadi kalau misalkan dia piutangnya menurun, ya, maka dia akan menambah Dia akan menambah kas. Tapi kalau dia naik, nah berarti kayak ini, misalkan ini dia minus di sini, berarti ini dia naik, ya. Berarti piutangnya naik, ya. Nah, kemudian di sini persediaan naik, maka dia minus, ya. Kemudian hutang. Nah, ini nih hutang di sini karena dia di sini plus, maka dia juga naik. Nah, kenapa di sini minus, di sini plus, ya? Karena kalau hutang dia bertambah berarti dana kita bertambah. Tapi kalau persediaan dia naik berarti kita membeli persediaan. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian ini non operasi. Nah, ya, dari non operasi. Jadi di sini kita tidak membayar dividen, kemudian di sini naik turun modal.
naik atau turun modalnya, kemudian ini naik atau turun hutang obligasi, ya. Jadi kalau misalkan di sini dia minus, berarti obligasi itu kita bayar, berarti obligasinya berkurang, ya. Nah, karena kita membayar hutang obligasi, seperti itu. Nah, kemudian di sini berarti ini aktiva tetapnya kita di sini naik, ya, karena kita membeli. Nah, kemudian di sini turun, ya. Nah, oke. Nah, di sini karena ada penambahan berarti modalnya naik. Oke, pembayaran di sini 0 berarti tidak ada pembayaran. Jadi ini efeknya, ya. Efek naik atau turunnya kas. Oke. Nah, jadi dari sini, dari laporan arus kas ini kita bisa lihat kelayakan pendanaan, pengeluaran modal. Kemudian kita bisa lihat bahwa sumber kas dalam pendanaan expanse. Kemudian ketergantungan pada pendanaan eksternal. Ya, dari situ semua kita bisa lihat. Kemudian kebijakan dividen di masa depan. Kenapa? Karena jangan sampai kita terlalu besar pembagian dividen padahal kas kita hanya sedikit. Ya. Efek penambahan kas kita sedikit, karena begitu dibayar dividen besar, maka kas kita untuk operasional akan berkurang. Ya, berarti modal kerja lagi, ya, ada kaitannya. Kemudian kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Maksudnya di sini bahwa ada beberapa hal-hal yang harus kita antisipasi pengeluarannya. Kemudian praktek keuangan oleh manajemen dan kualitas laba dan rugi. Oke. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, kita bisa lanjutkan di WhatsApp group. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.